Pemirsa, tidak ada mimpi dan hanya ingin berbuat lebih manfaat. Itulah barangkali bagian dari alasan kesuksesan yang terjadi pada I Gede Soedro Wicano, seorang anggota DPRD Banyuwangi yang terpilih menjadi Wakil Rakyat 2024-2029 di Dapil 2 dari Partai Nasdem Banyuwangi. Pria yang berdomisili di daerah Gelondong, Watukupu, Blimbing Sari ini merupakan salah satu warga yang giat dan dikenal menggelar rembuk desa, terutama di bidang pertanian. Masyarakat sendiri mengenal sosok Soedro sejak mudanya sering berorganisasi. Saat tim Banyuwangi 1 TV bertandang di rumahnya, awal tertarik di dunia politik, Soedro Wicano mengaku sebetulnya melihat ada banyak ide dan potensi di sekeliling desanya yang mesti diwujudkan. Berawal hanya membantu para petani dan peternak di sekeliling desa, yang kemudian melibatkan diri menjadi tim sukses pilihan kepala desa, dan bahkan membantu para calon legislatif yang mendulang suara di desanya. Soedro sendiri melibatkan diri di tengah masyarakat tersebut sebagai inisiator memberikan ide dan program yang nyata. Seiring waktu dan dari proses dan upayanya tersebut, keberhasilan para petani, kepala desa, dan bahkan para caleg yang dibantu mendapatkan keberhasilan dan kesuksesannya. Namun demikian, meski sudah dianggap sudah banyak keberhasilan bagi banyak orang yang dibantunya, apa-apa yang sudah diperbuatnya, saat ini ia melihat ide dan dukungan yang sudah diupayakan tersebut masih banyak yang belum terwujud maksimal dan bahkan berhenti di tengah jalan. Melihat kondisi tersebut, dengan konsep kehidupan pribadinya Soedro, orang yang tidak mau meninggalkan niatan baik dan ingin terus berbuat lebih manfaat di musim pilihan legislatif di periode 2024 tahun ini, dengan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, Soedro akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri mengikuti pilihan legislatif Banyuwangi 2024. Alhasil, dengan proses yang dilaluinya, akhirnya tanpa diduga, Soedro mendulang suara cukup signifikan dan bisa duduk di kursi dewan dengan perolehan 4.302 suara. Jadi begini ya, ini proses ini. Pertama, tidak ada mimpi sih jadi wakil rakyat, jadi DPR itu spesifikasi jadi DPR tidak ada. Cuman awal saya memang senang organisasi Pak, ya. Jadi banyak organisasi yang saya ikuti awalnya. Juga di politik saya sangat senang, begitu tamat SMA saya sudah ikut ya. Ikut-ikutan lah awalnya seperti itu sambil belajar. Karena saya ada memiliki keinginan gitu ya. Sebuah organisasi itu di sana ada di dalamnya sifat-sifat kepemimpinan. Karena setiap organisasi pasti saya ada di dalam bagian di kepengurusan. Awalnya dari sana dulu. Bagaimana organisasi itu bisa berkembang, rukun, dan bisa mencapai tujuan sebuah organisasi. Itu awal. Lama-kelamaan berproses, semakin dewasa, jika saya sukses, itu awalnya. Saya akan bantu keluarga, saya akan membantu tetangga. Itu dari awal ada keinginan-keinginan seperti itu sih awal-awal itu. Nah, berproses sekian tahun, mulai saya menyukai satu bidang pertanian, peternakan, karena itu sangat menarik sekali. Mengingat juga orang tua saya adalah buruh tani pada zamannya itu. Jadi dulu waktu panen, mulai kecil saya sudah diajak ke sawah, mulai kecil. Dari sanalah kita senang mendalami pertanian. Kemudian di rumah juga punya sapi. Jadi kita mulai kecil diproses, dibentuk oleh orang tua dengan keadaan. Bisanya hanya berkutat di pertanian, pelihara sapi, cuma seperti itulah. Setelah kita dewasa, ada keinginan lebih serius lagi. Semakin kita dewasa, kemudian kita masuklah di dunia politik lebih ke dalam lagi kan ya. Di sanalah mulai berpikir bahwa jika kita ingin bisa membantu masyarakat atau
mensejahterakan keluarga dan keluarga besar, kita harus memiliki kuasa, Pak. Kekuasaan yang saya maksud, anggaplah kalau kita jadi pengusaha ke depan, saya bisa memperkerjakan banyak orang, paling tidak bermanfaat untuk lingkungan kita. Ya, jadi adalah kemudian proses itu kita dapatkan dari apa? Seorang kepala desa itu, dia bisa ingin berbuat baik dengan kekuasaannya sebagai kepala desa, dia bisa berbuat baik. Seorang pengusaha sama, seorang DPR lah ini kemudian. Proses-proses ini karena kebetulan saya suka juga di tatanan politik, mulailah saya berproses jadi tim sukses awalnya seperti itu. Dari sana banyak belajar dengan DPR yang terpilih. Kemudian saya ditawari masuk ke satu sistem kepengurusan. Masuklah saya ke partai yang saya ikuti pada hari ini. Karena saya sebelumnya belum pernah masuk secara struktural di partai apapun, tapi menjadi tim sukses di partai sebelah dulu. Dan kebetulan semua yang kita bantu waktu itu jadi semuanya. Nah, ketika sudah pengen masuk lebih dalam lagi, saya masuklah di partai sebelah. Partai hari ini, Partai Nasdem kebetulan, karena saya menganggap hanya dengan partailah kita masuk lebih tinggi lagi untuk mencapai tujuan apa yang saya inginkan, bisa membantu pertama jelas keluarga lah, kemudian keluarga besar, tetangga, dusun, desa dan lain sebagainya. Itu tidak tinggi-tinggi lah, kita cakupannya hanya di wilayah kita saja. Nah, makanya diizinilah sama keluarga pada 2024 ini untuk ikut. Awalnya sih mulai 2014 saya pengen masuk, keluarga tidak mengizini karena masih anak-anak masih kuliah. 2019 juga belum ada izin. 2024 seluruh anak saya dan istri saya, keluarga mendukung hal itu. Ya, atas seizin beliaunya, kemudian saya diberi amanah pada hari ini untuk menduduki salah satu jadi anggota dewan di Kabupaten Banyuwangi. Kini, amanah dan kepercayaan masyarakat itu sudah di tangannya. Sudre mengaku bukan hal yang gampang. Ke depan, sebagai pemegang amanah dan wakil rakyat, bersama anggota DPRD Banyuwangi yang lain, dirinya akan memaksimalkan seluruh harapan baik yang sudah dibangun di tengah masyarakatnya tersebut, yang lebih manfaat dan terwujud lebih baik ke depannya. Kita ingin merubah desa kami, kita merubah dusun kami, kita ingin merubah wilayah Banyuwangi ini. Mudah-mudahan kita nanti dewan-dewan kita, saya punya harapan dengan 50 dewan yang ada ini semuanya berbuat nyata, artinya tidak berbuat euforia. Ya, artinya apa yang sudah nanti yang anggaplah dihibahkan ke masyarakat itu kontrol dengan baik dan harus berkelanjutan dan harus berkembang. Maka kalau ingin mimpi Banyuwangi ini menjadi daerah maju, kalau saya ngomongin di dewan, 50 dewan ini menentukan Pak sebenarnya. Karena mereka kan semuanya mewakili sebagian masyarakat. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya memiliki harapan besar pada dewan-dewan yang terpilih hari ini untuk berbuat maksimal. Ya, minimal masyarakat ini merasakan. Jadi jangan hanya menyenangkan masyarakat dengan fisik saja. Ya, mungkin selama ini banyak juga fisik penting, Pak. Fisik itu penting, infrastruktur penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kesejahteraan, ya kan. Artinya setiap tahun kita harus mampu meningkatkan. Kolaborasi kita dengan apa? Dengan pemerintah. Komunikasi dengan pemerintah. Jadi program, karena kita ada di sana juga, di anggaran kita ada. Penganggaran juga kita ikut, controlling kita, tugas controllingnya itu. Nah, dan juga nanti akan perda-perda inisiasi ini kan juga akan kita ajukan, Pak ya. Untuk tujuannya apa? Lebih memihak kepada masyarakat. Ya, kalau di wilayah, khususnya di wilayah saya ini kan wilayah desa. Bagaimana anak-anak muda ini tidak jauh-jauh bekerja. Jadi ciptakan lapangan pekerjaan. Remeh, kalau anak muda sudah tidak menyukai pertanian dan peternakan, negara ini berbahaya ya. Karena kita katanya negara agraris kan ya. Kalau kita tidak mampu memaksimalkan itu, kita tidak bisa. Tidak bisa ngomongin negara ini swasembada beras, swasembada daging.
Kalau kita tidak dimulai dengan anak-anak muda ini, tidak bisa. Itu harapan saya 50 dewan ini bergerak semuanya di wilayah masing-masing. Gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.